Awal bulan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga dengan alasan efisiensi belanja negara. Saya sangat mendukung pemangkasan jika memang tujuannya adalah efisiensi, penghematan, dan mencegah pemborosan. Itu kebijakan yang masuk akal dan layak untuk dijalankan. Sudah seharusnya pemerintah memangkas belanja yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, acara-acara seremonial, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Hanya saja, mungkin kebijakan pemangkasan kali ini terasa terlalu drastis, sehingga beberapa pihak jadi khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak negatif pada kualitas layanan publik. Saya sangat memahami kekhawatiran mereka, dan terus terang, sedikit banyak saya memiliki juga kekhawatiran yang sama. Salah satu contoh, misalnya, pengurangan anggaran sebesar kurang lebih 50% untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Meskipun Kepala BMKG sudah memastikan bahwa layanan akan tetap berjalan 24 jam, pemangkasan anggaran sebesar itu, saya yakin ini akan mempengaruhi efektivitas operasionalnya. Layanan dasarnya mungkin masih bisa berjalan, tetapi urusan penting lainnya niscaya akan terganggu, seperti pembaruan dan pemeliharaan peralatan, lalu ada penyebaran informasi ke daerah terpencil, dan pengembangan riset. Dampaknya bisa bersifat jangka panjang. Jika sistem peringatan dini melemah, risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana bisa meningkat, dan itu jelas berlawanan dengan tujuan efisiensi anggaran. Ada berbagai sektor lain yang mengalami pemangkasan anggaran cukup besar, dan itu berpotensi menimbulkan efek berantai dengan warga paling rentan yang selalu harus menanggung risiko yang jauh lebih besar. Menilai risiko yang harus ditanggung warga, mulai dari memburuknya kualitas layanan publik hingga merosotnya perekonomian masyarakat, saya menjadi ragu bahwa pemangkasan besar-besaran ini akan menjadikan pemerintah lebih efisien, meskipun narasi yang dikembangkan adalah efisiensi. Inilah yang menjadi concern kita bersama. 4 bulan lalu, kabinet dibentuk dengan membengkaknya jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Para pengamat menyebut ini kabinet hasil kompromi politik. Tidak selalu salah, tapi presiden yang membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen dan di berbagai lini pemerintahan barangkali memang memerlukan itu. Penambahan kementerian adalah cara untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai dan memastikan stabilitas politik. Dari sudut pandang kebijakan, narasi tentang efisiensi ini jelas kontradiktif dengan langkah-langkah sebelumnya. Jika sejak awal pemerintah menginginkan efisiensi, yang dilakukan seharusnya adalah perampingan birokrasi, penghapusan lembaga-lembaga yang fungsinya tumpang tindih, dan optimalisasi sumber daya. Namun, kabinet sudah terlanjur besar, dan itu berarti birokrasi juga akan membesar. Dan akan diikuti dengan biaya administrasi negara yang membesar pula. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki program prioritas yang membutuhkan biaya sangat besar. Maka, anggaran untuk menjalankannya diambilkan dari pemangkasan di berbagai kementerian, juga termasuk lembaga, dan juga dari dana transfer ke daerah. Kementerian lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan, di antaranya ada Kementerian Pertahanan, Kepolisian, BIN, ada Kejaksaan Agung, DPR, dan MPR. Ini membuat orang menjadi berpikir bahwa pemangkasan lebih ditujukan pada sektor-sektor yang dianggap tidak menjadi prioritas politik. Maka, jika istilah efisiensi tetap digunakan, kita bisa mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi dengan kalkulasi politik. Sektor yang lebih bersifat layanan publik dan terkena dampaknya, seperti contoh di atas BMKG, lalu ada infrastruktur, dan mungkin bisa jadi sektor pendidikan, kesehatan, atau layanan publik di daerah-daerah. Sementara sektor-sektor yang berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan, dan hukum tidak tersentuh pemangkasan. Pilihan tentang pos-pos mana yang harus dipangkas dan mana yang tidak diutak-atik, ini tentu saja rawan terhadap kritik, dan hari ini publik memberikan catatan itu.
Dalam hal ini pemerintah terlihat lebih condong pada kepentingan politik dan pengamanan kekuasaan ketimbang efisiensi struktural yang sesungguhnya harus dilakukan. Suara-suara kritis bermunculan dan sepekan kemudian Presiden meminta efisiensi anggaran itu direkonstruksi. Akhirnya pemangkasan berlaku pada hampir semua kementerian lembaga. Teman-teman sekalian, ada 3 pertanyaan yang patut kita ajukan kepada pemerintah dalam konteks kebijakan pemangkasan ini. Yang pertama, apakah kebijakan ini cukup rasional dan bukan sekedar reaksi spontan? Pertanyaan kedua, apakah kebijakan ini adil dalam membebankan pengorbanan? Dan yang ketiga adalah, apakah kebijakan ini cukup melindungi rakyat dari penderitaan yang tidak perlu? 3 pertanyaan itu patut diajukan, sebab negara ada demi menciptakan keteraturan dan kesejahteraan. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Berpegang pada 3 pertanyaan tersebut, saya berpikir kebijakan efisiensi seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendasar. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mengurangi pemborosan. Ini bisa dilakukan dengan memangkas anggaran yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti yang tadi kita spill di atas, perjalanan dinas, acara-acara seremonial, dan birokrasi yang membesar serta berbelit-belit. Yang kedua, memperkuat layanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana tetap harus terjaga. Saya menekankan mitigasi bencana karena negara kita berada di wilayah cincin api Pasifik atau orang menyebut sebagai laboratorium bencana yang rawan gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti badai dan banjir. Jika akurasi prediksi cuaca dan bencana menurun, risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana akan bisa meningkat. Yang ketiga, menata ulang birokrasi. Ini bisa dilakukan dengan penggabungan atau restrukturisasi lembaga yang tumpang tindih, bukan menambah kementerian baru. Yang keempat, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, yaitu dengan membuat laporan belanja pemerintah yang lebih terbuka untuk publik. Dengan demikian, masyarakat akan bisa melihat kemana anggaran dialihkan dan siapa kemudian yang diuntungkan. Dan inilah bagian dari transparansi dan akuntabilitas itu. Yang kelima adalah penerapan sistem anggaran yang berbasis kinerja. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki indikator hasil yang jelas. Evaluasi pemangkasan baru dilakukan jika suatu lembaga atau kementerian terbukti tidak efektif dalam menggunakan anggaran. Dengan cara ini, sektor-sektor yang terdampak bisa lebih mudah beradaptasi tanpa harus mengalami shock yang berlebihan dan di semua lini. Kebijakan fiskal yang drastis memang seringkali bisa lebih merusak ketimbang menguntungkan, dan yang pasti sangat meresahkan. 2 lembaga penyiaran publik kita seperti RRI dan TVRI merespon kebijakan tersebut secara langsung dengan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan mereka. Dan berita itu muncul di medsos. Di kampus-kampus, para dosen khawatir terhadap nasib tunjangan kinerja mereka dan para orang tua mahasiswa cemas terhadap naiknya uang kuliah. Itu pun muncul respon di masyarakat. Dari NTB, sudah ada kabar bahwa RSUD Kota Mataram terpaksa membatalkan rencana pengadaan alat kesehatan senilai kurang lebih 30 miliar yang dimaksudkan untuk melengkapi peralatan ruang operasi. Mungkin hal-hal serupa akan diikuti di tempat yang lain. PHK di RRI dan TVRI dianulir setelah keputusan tersebut menjadi pembicaraan umum dan rapatlah mereka dengan DPR RI. Dosen-dosen dan orang tua mahasiswa juga ditenangkan dengan janji bahwa tunjangan kinerja, beasiswa, dan uang kuliah tidak akan terkena dampak efisiensi. Ini saya kira bisa meyakinkan. Tapi bagaimana dengan penundaan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah? Kualitas layanan medis akan merosot bagi masyarakat jika di daerah-daerah itu terjadi hal demikian. Bagaimana dengan usaha-usaha swasta kecil yang terdampak dan terpaksa harus melakukan PHK atau bahkan gulung tikar? Pemerintah tidak mungkin menganulir jika hal itu terjadi pada usaha-usaha swasta. Artinya,
jumlah pengangguran berpotensi meningkat secara signifikan. Masih ada banyak lagi dan terjadi di semua sektor karena efek domino dari kebijakan tersebut. Maka saya berpikir akan lebih baik jika pemerintah melakukan kebijakan pemangkasan ini secara bertahap. Urun rembuk ini, misalnya tahun pertama evaluasi program-program boros dan pemangkasan terhadap pengeluaran non-prioritas. Tahun kedua, reformasi birokrasi untuk menekan anggaran administratif tanpa mengurangi layanan publik. Lalu naik lagi pada tahun ketiga, optimalisasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi memang tampaknya pemerintah tidak punya banyak waktu untuk menjalankan efisiensi secara lebih terencana. Sehingga yang terjadi adalah reaksi yang bersifat spontan dan barangkali pertimbangannya kurang mendalam sehingga efek domino dan pukulannya terhadap warga begitu terasa. Ketika warga melemah, maka yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan redistribusi kekuasaan dan kepentingan. Dan risiko terburuk dari redistribusi kekuasaan dan kepentingan itu adalah jika itu terjadi, akan kita tanggung dalam bentuk penurunan kualitas layanan publik, pemusatan sumber daya pada segelintir elit politik dan ekonomi, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan pada ujungnya adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Inilah respon mahasiswa yang terjadi hari ini di beberapa kota. Mana yang mau direalisasikan? Program apa yang mau direalisasikan? Pendidikan gratis dari tahun 2002. Otsus, mana ada yang merasa gratis pendidikan gratis? Tidak ada. Pendidikan gratis tidak ada. Baru mengadakan makanan gratis. Program di atas program. Apa yang teman-teman merasa? Yang ada kita menangis terus. Dari kita punya tempat mereka ambil, mereka bawa. Kita hanya dikasih sampah. Dari Selayar sampai besar ini, saya baru dengar kalau hari ini ada makanan gratis. Di mana buktinya sampah makanan uang. Sampah saja saya beli. Makanan uang, sampah saja saya beli. Dari teman-teman, bapak-bapak yang terhormat, pada intinya kami tolak makanan gratis, kami tolak. Sekolah gratis atau makan gratis? Sekolah gratis atau makanan gratis? Maka yang disebut efisiensi oleh pemerintah tidak lain adalah efisiensi semu. Dan segala sesuatu yang semu biasanya akan berpotensi merusak dalam jangka yang panjang. Dalam efisiensi semu, birokrasi akan tambah gemuk dan boros yang berkurang hanya pada pemenuhan terhadap hak-hak rakyat. Saya tentu saja tidak berharap hal buruk akan terjadi. Kita semua mencintai negara ini sebagaimana teman-teman sekalian mencintainya. Karena itu, kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Dan itu tentu saja bukan kita yang harapkan. Mari kita berdoa dan berjuang bersama agar negeri ini lebih baik.